Selamat sore, sahabat sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional. Saya sangat berbahagia ingin memberi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi sahabat profesional, baik di perusahaan maupun di pemerintahan dan juga komunitas-komunitas sosial lainnya, yaitu 7 keuntungan bagi orang yang memiliki karakter integritas. Apa itu integritas? Integritas berasal dari kata integ, artinya utuh, bulat. Apa yang utuh? Utuh antara suara hati nurani, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada orang berkata, integritas adalah kesamaan antara kata dengan perbuatan. Di satu sisi, sahabatku, itu benar. Tetapi kalau kata-katanya buruk, berarti kan tindakannya buruk. Kalau itu batasan yang kita pakai. Nah, saya ingin mengusulkan kepada sahabatku, batasan yang kita pakai adalah utuh hubungan antara suara hati nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Artinya apa? Ketika seseorang yang memiliki karakter integritas melakukan pekerjaannya, dia selalu digerakkan oleh suara hati nurani. Suara hati nurani itu adalah simbol dari sifat keilahian. Berarti hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia yang ada di dalam suara hati nurani kita. Maka ketika orang memiliki integritas, berarti dia digerakkan oleh suara hati nurani, berarti kan positif, optimis, mengajak orang berbuat jujur dan benar. Masuk ke pikiran positifnya, perkataannya pun positif, tindakannya pun positif dan benar atau bermanfaat, atau sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Itulah namanya integritas. Prinsip orang yang memiliki integritas tidak pernah berkompromi terhadap suara hati nurani, tidak pernah berkompromi yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas. Juga prinsip orang yang memiliki integritas di perusahaan atau di bisnis atau di lingkungan mana saja, diawasi bekerja benar, tak diawasi tetap bekerja benar. Misalnya karyawan di perusahaan diawasi oleh atasannya bekerja benar, tak diawasi pun bekerja benar. Demikian juga pengusaha proyek, misalnya diawasi oleh si pemilik atau si pemberi proyek, pasangan atau campuran semennya atau pasangan lainnya benar, tak diawasi pun benar. Itulah namanya pengusaha yang memiliki integritas. Demikian juga pemimpin, diawasi oleh pemimpin yang tertinggi bekerja dengan benar, tak diawasi pun tetap bekerja benar. Mengapa? Karena suara hati nuraninya adalah mahkamah ilahi bagi dirinya. Bagaimana caranya kita memiliki karakter integritas? Asumsi yang pertama atau cara yang pertama adalah sadarilah pekerjaan kita, bisnis kita, jabatan kita adalah ibadah. Menghamba kepada Sang Pencipta, memuliakan Tuhan. Yang kedua, dimanapun kita bekerja, dimanapun memimpin, dimanapun kita bekerja sama dalam bisnis, maknailah seluruh aktivitas untuk memuliakan Sang Pencipta. Bukan untuk memuliakan diri atau memuliakan kelompok atau untuk menimbun uang. Waspadalah orang-orang yang memiliki integritas. Dia tidak mau melawan pekerjaan yang tidak jujur, sebab bagi dia berbohong adalah menghina Sang Penciptanya dan juga menghina keluarganya. Itulah orang-orang yang memiliki integritas. Selanjutnya, bagaimana kita memiliki integritas? Niatkan Anda berintegritas. Selanjutnya, bergaullah dengan orang-orang yang berintegritas. Yang kelima, yang terakhir, rela hidupmu biasa-biasa, asal itu dari uang halal. Itulah cara membangun integritas. Saya pribadi tentu sebagai motivator pasti bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Andai kata ada mitra kerja saya
mengajak, diminta saya tanda tangan kwitansi kosong, saya dengan lemah lembut mengatakan, sahabatku, saya pengajar etos kerja. Bila mana kuikuti hal itu berarti bertentangan dengan kata-kata yang saya sampaikan. Tentunya kalimat itu yang sampaikan kepada mitra kerja saya. Demikian juga sahabat-sahabat semua. Bila mana selama ini sahabatku kurang menjaga integritas, bertobatlah, insaflah. Uang yang kita dapat boleh banyak, tetapi janganlah dari cara-cara yang melanggar integritas. Kita punya anak, punya keluarga, baguslah, baiklah kita banyak duit, tetapi ingatlah, biarlah itu karena berkah, karena perbuatan, prestasi, dan juga karena hasil dari kinerja yang berlandaskan integritas. Sahabatku semua, sebangsa dan setanah air, khususnya para profesional, orang yang memiliki integritas, dia tangguh menghadapi cobaan demi cobaan. Maka ada 7 keuntungan, yang diperoleh mereka-mereka yang menjaga integritas. Yang pertama, keuntungan spiritual. Apa artinya? Berbahagialah orang yang selalu menjaga dirinya online dengan Sang Penciptanya. Berarti dia sadar, dia hidup di dunia adalah untuk memuliakan Sang Pencipta dan mengobarkan kebenaran-kebenaran universal. Karena tidak semua orang mendapatkan secara gratis untuk berkarakter integritas. Berbahagialah, teruskanlah. Yang kedua adalah keuntungan mental. Orang-orang yang jujur, orang yang memiliki integritas, sikap mental positifnya meningkat. Karena apa? Tidak ada beban. Dan orang yang dekat dengan dirinya pasti menular. Yang ketiga, keuntungan fisikal. Orang-orang yang memiliki integritas roh, jiwa tubuhnya menyatu melakukan pekerjaannya. Selain tubuhnya kuat, dia juga menghasilkan karya-karya unggulan. Kemudian yang keempat, dia mendapatkan keuntungan sosial. Di mana-mana, dimanapun dia hidup, pasti lingkungan sosial menerimanya. Selanjutnya adalah keuntungan organisasional. Kalau bekerja di perusahaan, komunitas perusahaan pasti menerimanya. Kalau bekerja di pemerintahan, pasti menerimanya. Kalau di komunitas tertentu di profesi, pasti menerimanya. Mengapa? Karena dia selalu menjaga integritas dan juga totalitas kalau bekerja. Yang keenam adalah dia mendapatkan keuntungan profesional. Kalau ada posisi tertentu di perusahaan, pasti dia menjadi nomor 1. Kenapa? Dia memiliki integritas, artinya kalau bekerja totalitas dan berprestasi, dan juga dia mengikuti aturan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Sahabatku semua, yang terakhir yang ketujuh, pasti dia mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena dia prestasinya bagus, terpercaya, dia pun akan meningkat finansialnya. Tetapi sahabatku semua, finansial bukan tujuan, itu adalah akibat. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, khususnya generasi milenial yang masih muda, kalau bekerja jangan orientasi pada uang. Orientasilah pada kinerja yang dilandaskan pada integritas. Demikian juga sahabatku pebisnis, berbisnislah tapi jagalah integritas. Sebab integritas akan menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan akan mendatangkan kerjasama. Saya percaya sahabatku semua dimanapun berkarya di perusahaan, di pemerintahan atau di profesi lainnya, jagalah integritas. Saya akan tutup materi ini dengan satu kutipan. Kehilangan uang, kehilangan sedikit, kehilangan kesehatan, kehilangan banyak, kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Maka jagalah kepercayaan Anda baik kepada Sang Pencipta maupun dalam karakter. Percayalah, Anda dipercaya, rezeki pun akan datang menghampiri Anda. Doaku,
Sukses bagi kita semua, sahabat profesional dan juga masyarakat. Tangguhlah Indonesia. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat.